ya, salah satunya seperti para mualaf-mualaf, seperti para polemikus-polemikus muslim, apologet-apologet muslim. Mereka mempersoalkan ayat-ayat kitab suci yang paradoks, sesungguhnya mereka tidak memahami. Lalu kemudian mereka memperkaya podcast mereka dengan mengoleksi banyak ayat-ayat, banyak kitab suci, ya, seolah-olah mereka itu memahami. Salah satunya seperti Donditan, ya, banyak kitab suci yang dikoleksinya, seolah-olah dia memahami seluruh isi kitab suci tersebut. Sesungguhnya itu adalah hanya trik untuk memperkaya dan untuk meyakinkan para mualaf-mualaf baru, teman-teman, ya, bahwa mereka itu sudah paham dan mengerti kitab suci. Sesungguhnya tidak, saudaraku sekalian. Ya, puji Tuhan, salam saudaraku sekalian, salam damai sejahtera buat kita semua. Dimanapun kita berada, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan support buat perkembangan channel Benteng Iman Kristen. Ya, video berikut ini adalah jawaban cerdas dari seorang murtadin. Ini adalah murtadin senior, teman-teman. Kita melihat bahwa kenapa para mualaf-mualaf ini yang sudah mualaf dan masuk Islam, tetapi mereka belum move on dengan mencari-cari kesalahan kitab suci Alkitab. Karena apa? Mereka mulai sadar, teman-teman, bahwa banyak umat muslim yang saat ini mulai mengerti dan memahami. Ketika mereka sibuk membahas ketuhanan Yesus Kristus, sibuk mencari-cari kesalahan ayat-ayat kitab suci dalam kitab Alkitab, mencari ayat-ayat yang paradoks, mereka tidak sadar bahwa umat muslim yang saat ini banyak yang kemudian murtad dan percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Salah satunya seperti dalam video berikut ini. Ini adalah jawaban cerdas dari seorang murtadin, saudaraku sekalian. Dan jawaban ini tidak pernah dibantah oleh siapapun, karena ini adalah finish para mualaf-mualaf, ya, seperti Yahya Waloni, Ustadz Kainama, ya, Ustadz Arifin, dan juga banyak sekali ustadz-ustadz yang lain seperti Donditan, ya, yang kemudian mereka menyimpan banyak kitab suci Alkitab di dalam podcast mereka, seolah-olah itu mereka memahami kitab suci. Padahal itu hanya membuat koleksi supaya memperkaya podcast mereka dengan meyakinkan para mualaf-mualaf yang baru, teman-teman. Sesungguhnya mereka tidak paham dan tidak mengerti ayat-ayat kitab suci tersebut, dan mereka tidak mengerti konteks dari ayat-ayat yang mereka bahas. Nah, itulah akibat daripada mereka sibuk mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus dengan mencari-cari kesalahan ayat-ayat kitab suci yang paradoks. Dan mereka tidak sadar banyak orang yang kemudian murtad, percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu, teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembahasannya, kita simak dulu jawaban daripada murtadin berikut ini. Pasti ada pikiran, Tuhan kok disalib? Yang disalib manusia, Yesus. Kitab suci, wahyu Tuhan. Ketika kitab suci jadi kitab, saya tanya, kertasnya itu kekal nggak? Enggak. Bisa dirobek. Tapi firmannya kekal. Ya sama, tubuh manusia. Dia mengambil jasmani manusia 9 bulan 10 hari. Dia tidak dikandung 7 hari langsung lahir, kan? Tuhan sanggup buat seperti itu. Bisa. Tapi kenapa dia tidak lakukan? Karena betul-betul supaya firman itu menjadi manusia. Karena yang ingin ditebus adalah manusia. Kemanusiaan pertama diciptakan oleh Tuhan, yang segambar dan serupa dengan Tuhan, telah rusak. Harus gambar yang asli dari diri Tuhan itu sendiri datang untuk memulihkan gambar itu, hanya lewat Yesus. Ya, puji Tuhan, ya, teman-teman. Dengan adanya pencerahan dari seorang murtadin seperti ini, kita melihat bahwa memperkaya iman kita supaya kita semakin kuat dan semakin yakin bahwa Tuhan yang dipersoalkan oleh orang lain, ya, salah satunya seperti para mualaf-mualaf, seperti para polemikus-polemikus muslim, apologet-apologet muslim, mereka mempersoalkan ayat-ayat kitab suci yang paradoks, sesungguhnya mereka tidak memahami. Lalu kemudian mereka memperkaya podcast mereka dengan mengoleksi banyak ayat-ayat, banyak kitab suci, ya, seolah-olah mereka itu memahami. Salah satunya seperti Donditan, ya, banyak kitab suci yang disimpan dan seolah-olah banyak kitab suci yang dikoleksinya, seolah-olah dia memahami seluruh isi kitab suci tersebut. Sesungguhnya itu adalah hanya trik untuk memperkaya dan untuk meyakinkan para mualaf-mualaf baru, teman-teman, ya,
bahwa mereka itu sudah paham dan mengerti kitab suci. Sesungguhnya tidak, saudaraku sekalian. Jadi itulah merupakan permainan dari para mualaf-mualaf ini, sehingga mereka tidak sadar banyak orang-orang, banyak umat-umat muslim yang saat ini sudah bijak dan sudah sadar mengerti siapakah Isa Al-Masih yang tertulis dalam kitab suci mereka. Dialah yang akan bersaksi pada akhir zaman. Dialah yang akan datang pada akhir zaman. Dan siapa dia? Dia adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan yang selain Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena itulah kita harus bersyukur ya teman-teman. Berterima kasih atas semua berkat dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini kita bisa berbagi berkat, bisa berbagi kesaksian itu karena kemurahan Tuhan. Untuk semakin meyakinkan, semakin memperkuat iman kita bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia, juru selamat bagi semua umat manusia. Ya, kiranya melalui video singkat ini Tuhan Yesus terus menolong, memberkati saudaraku sekalian dimanapun kita berada. Shalom.